Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, banyak orang beranggapan bahwa Abu Jahal, Abu Lahab itu kafir Quraisy, anti Tuhan, tidak kenal Allah, tidak menyembah Allah, tidak cinta kepada Allah. Atau orang mengatakan seperti orang komunis gitu, anti Tuhan. Betulkah? Salah. Salah besar kalau mengatakan bahwa Abu Jahal, Abu Lahab ini anti Tuhan, tidak kenal Allah, tidak menyembah Allah. Allah sendiri yang menjadi saksi. Allah abadikan ucapan Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy. Tentu antum lihat di awal-awal surat Az-Zumar. Apa kata Abu Jahal, Abu Lahab? Ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Mereka siapa? Mereka siapa? Lata, Uzza, Hubal, Manat, berhala-berhala itu kami tidak menyembah mereka. Siapa bilang kami menyembah mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami hanya jadikan mereka perantara antara diri kami dengan Allah. Kami orang-orang kotor, kami banyak dosa. Untuk dekat kepada Allah mesti melewati orang-orang suci. Siapa orang-orang suci yang dimaksud? Lata, Uzza, Hubal, Manat. Mereka adalah orang-orang soleh, orang-orang soleh yang sudah meninggal, kemudian diwujudkan saat itu dalam bentuk patung. Adakah saudara kita yang kelakuannya mirip-mirip seperti itu? Kalau antum tahu waqi'nya, fikul waqi' ada. Sebagian saudara kita teriak fikul waqi', fikul waqi', fikul waqi', tapi disodorkan kasus ini mereka mengatakan oh enggak ada kaum muslimin seperti itu. Siapa bilang? Ya, Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan kami tidak menyembah mereka, kami menyembah Allah hanya lewat mereka, Lata, Uzza, Hubal, Manat. Sebagian saudara kita begitu. Kami tidak menyembah kubur ini, kami datang kemari ke kuburan Sunan Gunung Jati, ke kuburan Sunan Kalijogo dan seterusnya. Kami enggak nyembah mereka, kami menyembah Allah lewat kuburan-kuburan keramat ini. Ini kuburannya orang suci, ini kuburannya orang saleh. Untuk mendekatkan diri kepada Allah perlu lewat kuburan-kuburan tempat keramat seperti itu. Ada kaum muslimin di negeri kita yang seperti itu? Ada, antum tahu saya kira. Ini dia, ada mirip, ada kemiripan. Mereka marah tentunya, ini kenyataan. Apa mereka nggak baca Al-Quran? Lihat surat Az-Zumar tadi. Ini sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, mirip. Jangan dikira Abu Jahal, Abu Lahab tidak cinta kepada Allah. Cinta. Kata siapa? Kata Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Orang-orang musyrik itu, kafir Quraisy itu, Abu Jahal, Abu Lahab termasuk di dalamnya, yuhibbunahum, mencintai berhala-berhala itu, kahubbillah, seperti mereka mencintai
Allah, berarti mereka mencintai Allah. Cuma di samping mencintai Allah, mereka juga ada rasa cinta kepada berhala-berhala itu. Ada saudara-saudara kita seperti itu? Ada. Apakah saudara-saudara kita cinta kepada Allah? Ya. Cinta kepada masjid? Ya. Cinta kepada pesantren? Ya. Cinta dengan kuburan-kuburan keramat? Iya juga. Itu. Ya. Beda dengan para sahabat. Apakah para sahabat mencintai kuburan-kuburan itu? Tidak. Para sahabat mencintai masjid. Mu'allaqatun qalbuhu bil masajid. Hati mereka terpaut dengan masjid. Enggak ada terpaut dengan kuburan. Enggak ada. Para sahabat terpaut dengan kuburan, enggak ada. Ya, bentar-bentar kangen pengen ke kuburnya Rasulullah, pengen ke kuburnya Abu Bakar. Ya. Atau ketika Nabi masih hidup, ya, ke kuburnya Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Ruwaha, Mus'ab bin Umair, ya, sahabat-sahabat yang mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Bahkan barangkali antum pernah dengar ada orang yang sholat di masjid biasa-biasa saja. Sholat di masjid biasa-biasa saja. Ya kadang khusyuk, kadang tidak. Sama seperti kita. Begitu sholat di atas kuburan, nangis dia. Nangis khusyuk. Sholat di atas kuburan. Nih, gimana nih? Berarti ada rasa cinta. Orang menangis itu kan karena cintanya, ya kan? Antum, kalau seandainya hari ini ketemu Syekh Albani, barangkali antum nangis. Ya, kita seandainya hari ini Allah takdirkan ketemu Imam Syafi'i, tentu menangis. Apalagi ketemu Rasulullah SAW. Ya, karena saking cintanya. Itu. Berarti mereka mencintai kuburan-kuburan keramat. Buktinya sholat di situ, bahkan belum sholat, begitu melihat sudah menangis. Sama dengan antum ke Ka'bah, pertama kali melihat Ka'bah menangis, wajar karena cinta, terharu, ya kan? Kuburan, ada apa di kuburan ini? Gak ada apa-apanya. Keberkahan tidak ada, ibadah tidak ada. Bahkan baca Al-Quran tidak ada, kan? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Agar rumah kalian tidak seperti kuburan, bacalah Al-Quran, bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna syaitan yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena setan-setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Berarti membaca Al-Quran di rumah, bukan di kuburan. Kalau rumah kita tidak pernah dibacakan Al-Quran, seperti kuburan. Berarti di kuburan tentu tidak ada bacaan Al-Quran. Ini dia. Ya. Nah, barangkali antum masih ingat peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian itu kita nggak bahas isinya, ya. Perjanjian yang sangat merugikan bagi Nabi dan kaum muslimin, tapi Nabi tanda tangani, Nabi setuju dan berakhir dengan kebaikan. Kita nggak bahas isinya. Perjanjian itu diawali oleh Nabi dengan kalimat apa? Masih ingat? Bismillahirrahmanirrahim. Perjanjian antara Rasulullah dengan kafir Quraisy, perjanjian antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy, yang intinya hari itu mereka, Rasul dan para sahabat, harus kembali ke Madinah. Tidak boleh masuk ke Mekah melaksanakan haji atau umroh. Boleh nanti tahun depan. Itu pun tidak boleh lebih dari 3 hari dan seterusnya. Nabi mengawali perjanjian itu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Marah Abu Sufyan, waktu itu masih kafir Quraisy. Ini Abu Jahal sudah nggak ada, kan, sudah mati, kan. Ini kan 8 Hijrah. Abu Jahal kan mati di perang Badar,
tahun kedua hijrah kira-kira kan. Kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan mau terima nggak kata-kata Bismillahirrahmanirrahim? Tidak. Yang mana? Semuanya? Bukan semuanya. Yang ditolak oleh kafir Quraisy bukan dari baknya sampai terakhir mim Bismillahirrahmanirrahim ditolak semua, tidak. Yang ditolak yang mana? Yang ditolak yang mana? Ar-Rahman Ar-Rahim, itu yang ditolak. Apa Ar-Rahman Ar-Rahim? Apa itu? Kami nggak kenal apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim. Ganti Bismillahnya, tidak ditolak. Kata Abu Sufyan, tulis saja Bismillahi Allahumma, Bismillahi Allahumma. Saya nanya, Bismillahi Allahumma kalimat hak apa kalimat batil? Kalimat batil apa kalimat hak? Kalimat hak. Kita sering baca kan Bismillahi Allahumma, ya, kalimat hak. Kalimat hak tersebut diterima oleh kafir Quraisy. Yang ditolak yang lain Ar-Rahman Ar-Rahim. Dari sini kita tahu, jangan dibayangkan bahwa kafir Quraisy itu nggak tahu apa-apa tentang Allah sedikit pun, nggak tahu tentang Tuhan, bahwa Allah itu menciptakan dan seterusnya, mereka nggak tahu. Salah besar. Kalau orang Jepang, orang komunis, ya Allah itu siapa nggak tahu. Yang menciptakan jagat raya alam semesta ini Allah? Tentu bukan. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab, jawabnya Abu Jahal, Abu Lahab. Yang menciptakan jagat raya alam semesta ini siapa? Kira-kira jawaban Abu Jahal, Abu Lahab apa? Apa? Allah. Nanti kita baca ayatnya. Ada 3 atau 4 ayat sebagai saksi penegasan langsung dari Allah betapa Abu Jahal, Abu Lahab bertauhid. Tapi sekedar tauhid rububiyah. Kan tauhid ada 3, lihat. Orang yang menentang tauhid dibagi ada 3. Tauhid itu 1, gimana? Mereka mau masukkan Abu Jahal, Abu Lahab kepada golongan al-muwahhidin, bertauhid, lalu masuk surga? Batil sekali. Tauhid bukan hanya 1. Tauhid ada 3. Ya. Ini dia. Barangkali ini akan menjawab pertanyaan, kenapa ayah ibu Rasulullah masuk neraka? Kan sekarang rame tuh. Bisa dijawab. Mereka punya hujah awalnya. Gimana masuk neraka? Kalau Abu Jahal, Abu Lahab masuk neraka, iya, karena menentang dakwah Nabi. Nabi mengajak masuk Islam, nggak mau. Kalau Abdullah dan Aminah, ayah ibu Nabi Muhammad SAW, kan tidak menentang. Beliau berdua wafat ketika Nabi masih kecil. Bahkan Abdullah, Nabi belum lahir, masih di perut, kan gitu. Dosanya apa? Ini jawabannya. Kita harus tahu bahwa di Mekah itu tidak ada masa jawab. Di Mekah tidak ada masa fatrah, tidak ada. Di Madinah mungkin ada, di Mesir, di Syam, di Irak mungkin ada masa fatrah, masa di mana dakwah Islam, dakwah tauhid enggak ada sama sekali. Adapun di Mekah ada. Dari mulai meninggalnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya, lalu dakwah Islam itu diteruskan oleh anaknya, cucunya, cicitnya dan seterusnya sampai zaman Abu Jahal, Abu Lahab, sampai kenabian Nabi Muhammad SAW. Itu dakwah tauhid selalu ada di situ. Maka yang mengikuti dakwah tauhid surga insyaallah, yang menolak seperti Abu Jahal, Abu Lahab neraka. Mana dalil? Mana bukti? Setidaknya ada 2 orang. Setidaknya ada 2 orang. Ini yang saya tahu ya, yang saya ingat, mungkin lebih. Ya, yang saya tahu ada 2. Siapa yang pertama? Waraqah bin Naufal. Satu lagi, bapaknya Sa'id bin Zaid. Antum tentu tahu siapa Sa'id bin Zaid. Salah satu sahabat di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada Rajaban, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, tahun baru Islam. Itu Islamnya Rasulullah. Ya, tuduhan
karangan. Secara dalil mana ada? Mana ada riwayat Nabi memperingati kelahiran beliau, Maulid Nabi? Mana ada riwayat Nabi mentahlilkan Khadijah atau anak-anak beliau? Kan anak-anak beliau semua wafat ketika beliau masih hidup, kecuali Fatimah, ya kan? Beliau mentahlilkan Khadijah atau Ja'far bin Abi Thalib atau Mus'ab bin Umair atau Zaid bin Haritha, ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Mana ada? Ya? Ini dia. Dari mana coba dua orang ini bisa bertauhid dengan tauhid yang benar? Dari mana? Tentu dari kakeknya, moyangnya, ya, buyutnya dan seterusnya. Berarti dakwah tauhid itu berjalan di Mekah, tidak seperti di tempat lain. Nah, Abdullah dan Aminah, ayah ibu Nabi Muhammad SAW, termasuk yang tidak mengikuti tauhid, maka neraka. Itulah jawaban Nabi ketika ditanya, ya Rasul, ayahku di mana? Nabi menjawab, ayahmu sama dengan ayahku, sama-sama di neraka. Sabda Nabi SAW. Bagaimana kita mau tolak? Ya, dan kita fahami apa adanya, ayah beliau, ibu beliau. Ini dipelintirkan, oh maksud ayah di sini paman. Ya apa susahnya kalau yang dimaksud beliau paman, bilang paman kan? Emang ayahku dengan pamanku sama kan? Beda. Beda kan? Ini dia. Ya. Begitulah para ulama selalu punya hujjah. Ketika muncul syubhat, selalu dihilangkan syubhat itu. Dengan ini kita faham, ya. Ini kan bukan karangan saya hanya menirukan ucapan para ulama. Syekhul Islam diantaranya yang mengatakan tentang dua orang ini. Ini sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, bahwa dakwah Islam itu ada. Zaman jahiliyah bukan berarti bahwa semuanya nggak ada yang kenal Allah satupun. Tidak, tidak, masih ada, walaupun sedikit sekali. Ya, karena memang tidak ada zaman di mana tidak ada satupun manusia yang tidak menyembah Allah, tidak bertauhid, tidak ada, kecuali nanti di akhir zaman. Ya. Walaupun 20, 10, 5, bahkan pernah waktu itu ada 2. Ya, ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW, hanya ada 2 yang beriman. Siapa? Ibrahim dan Sarah. Ibrahim dan Sarah. Antum bisa lihat di Sahih Bukhari. Ibrahim berkata kepada Sarah, detik-detik menjelang berhadapan dengan raja yang dolim itu. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan, tidak ada yang beriman di muka bumi ini sekarang ini kecuali aku dan engkau. Aku dan engkau. Ya, Nabi Ismail belum ada, bahkan Hajar belum dinikah oleh beliau. Ya, Hajar belum jadi budaknya Sarah. Justru setelah ketemu dengan raja yang mau menjamah Sarah, tidak berhasil dan seterusnya, Hajar diberikan kepada Sarah sebagai budak, lalu dinikahi oleh Nabi Ibrahim, gitu kan? Saya bacakan bukti lebih lanjut betapa Abu Jahal, Abu Lahab betul-betul bertauhid tetapi sekedar rububiyah. Ya. Antum boleh simak Al-Ankabut 61. Wala in sa'altahum, jika engkau tanyakan kepada mereka, engkaunya siapa? Engkaunya siapa? Tentu Rasulullah SAW. Humnya mereka di sini siapa? Dhamir hum kembali ke kafir Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab masuk di dalamnya. Wala in sa'altahum, wahai Muhammad, jika engkau tanyakan kepada mereka kafir Quraisy, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit,
siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, la yaqulunallah, pasti mereka akan menjawab Allah. Lihat, tauhid bukan ini? Tauhid bukan? Tauhidlah. Ini tauhid, meyakini bahwa Allah satu-satunya yang menurunkan hujan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menciptakan, yang menghancurkan. Tauhid. Tauhid apa? Rububiyah. Para ulama memudahkan kita dengan mengatakan tauhid rububiyah itu dari mana ke mana? Dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Kalau uluhiyah kebalik, dari bawah ke atas. Kalau tauhid rububiyah dari atas ke bawah, dari Allah ke makhluknya. Allah kan berada di atas. Haram bagi kita mengatakan Allah berada di bawah, berada di mana-mana. Ini penghinaan besar. Mengatakan Allah ada di mana-mana, penghinaan besar. Ya, berarti di bawah tisu ini ada Allah enggak? Ada, katanya di mana-mana. Di WC ada Allah enggak? Ada. Di gereja, di tempat pelacuran, di got, ada Allah enggak? Ada, katanya di mana-mana. Apa bukan penghinaan besar? Ya, jangan pernah mengatakan Allah ada di mana-mana. Jangan salah faham dengan lafaz wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Salah faham ini. Ini bahasa Arab. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, bahasa Arab, maka harus difahami sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Jangan pakai kaidah bahasa Indonesia. Kalau kaidah bahasa Indonesia mungkin wa huwa ma'akum ainama kuntum, dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti dimanapun kalian berada, di situ ada Allah. Kalian di masjid, Allah ada di masjid. Kalian di kamar mandi, Allah ada di kamar mandi. Mungkin kalau bahasa Indonesia. Ini bahasa Arab. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, maka harus difahami dengan kaidah bahasa Arab. Orang Arab mengatakan lafaz ma'a itu maksudnya apa? Itu harus dijadikan pedoman. Orang Arab sering mengatakan kunna namsi wal qamaru ma'ana. Malam itu kami berjalan dan bulan bersama kami. Ini biasa orang Arab mengatakan seperti itu. Kunna namsi wal qamaru ma'ana. Malam itu kami berjalan dan bulan bersama kami. Maksudnya apa? Maksudnya kami berjalan di bawah sinar bulan, terangnya bulan. Bulan di mana? Tentu di atas. Nggak mungkin ikut jalan-jalan di bawah. Nggak ada yang memahami seperti itu. Tapi kalimatnya bulan bersama kami. Tetap mereka memahami bulan di atas sinarnya yang bersama kami. Begitu juga Allah Rabbul Alamin. Allah tidak pernah meninggalkan arsy. Allah berada di atas arsy. Berada jangan dikatakan nempel ya. Oh, Allah berada di arsy bersama. Oh, berarti duduk. Beda. Istiwa bersemayam bukan duduk. Kalau duduk kan nempel di kursi, di bangku. Allah tidak. Sifat Allah itu ba'inun an khalqihi. Allah itu ba'in, Allah itu terpisah dari seluruh makhluknya. Kalau Allah itu duduk menempel di arsy, berarti Allah tidak terpisah dari makhluknya. Beda, jauh. Allah berada jauh di atas arsy, lebih jauh dibanding langit dan bumi. Maka tidak bisa dikatakan Allah, kalau Allah bersemayam di arsy berarti Allah butuh arsy dong. Tidak bisa. Itu keliru, itu salah faham. Ya, itu dia. Tauhid uluhiyah itu dari atas ke bawah, menciptakan, memelihara, menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan. Ini diakui oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Gak ada sepatah kata Abu Jahal mengatakan aku bahagia karena Lata, aku diberi rizki karena Uzza, aku dihidupkan oleh Manat, Hubal. Enggak ada. Bagi Abu Jahal, Abu Lahab, satu-satunya pencipta adalah Allah.
Satu-satunya pemelihara adalah Allah, satu-satunya yang menurunkan hujan adalah Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kebenaran yang ada pada diri Abu Jahal, Abu Lahab. Tauhid rububiyah. Dari mana ke mana tadi? Dari atas ke bawah. Adapun uluhiyah, yaitu dari bawah ke atas, ini yang Abu Jahal, Abu Lahab keliru. Ini yang Abu Jahal, Abu Lahab salah. Apalagi asma wa sifat. Tadi kan Ar-Rahman Ar-Rahim nggak terima. Ar-Rahman Ar-Rahim dikatakan itu bukan sifat Tuhan, itu bukan sifat Allah, bukan nama Allah, ditolak. Ini bahayanya orang yang menolak asma wa sifat. Ada sebagian saudara-saudara kita membatasi, ya, sifat Allah cuman 20. Lah Ar-Rahman bukan sifat Allah, Ar-Rahim bukan sifat Allah. Sifat 20 ada nggak Ar-Rahman Ar-Rahim? Ada nggak? Antum hafal barangkali? Nggak ada. Sifat 20 kan cuman wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsi, dan seterusnya. Nggak ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Terus Ar-Rahman Ar-Rahim dikemanakan? Kenapa dibatasi 20? Mana kata 20 dari mana? Kalau dari Allah dan Rasulnya tentu sami'na wa ata'na. Kalau tidak, ya janganlah. Yang sudah jelas saja sifat Allah, yang sudah jelas, sudah sangat jelas sifat Allah ada berapa? 99. Oh, 99 bukannya namanya. Kok sifat? 99 bukannya nama, namanya kan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Itu nama. Kok sifat? Kalau sifat 20 kali. Enggak. Nama Allah itu otomatis sifatnya. Nama Allah itu mengandung sifat, ada artinya. Beda dengan nama manusia. Nama manusia itu enggak harus ada namanya. Adam. Adam artinya apa? Idris, Nuh, Hud, Ibrahim, Ismail, artinya apa? Enggak ada artinya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Zubair, Tolhah, nama-nama sahabat, nama-nama Nabi, Rasul, enggak ada artinya. Karena nama memang enggak harus ada artinya kalau kita, ya. Jadi memberi nama anak enggak harus ada artinya. Tinggal comot aja, Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Ismail, Umar. Enak kan? Muncul subhat di tengah-tengah di negeri kita, seolah nama itu harus ada artinya. Pak Ustadz minta nama dong. Oh ya, ini Zubair. Artinya apa Pak Ustadz? Nah, seolah anak nama itu harus ada artinya. Enggak harus. Lah itu Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Ismail, yang ada namanya cuma Soleh, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Selebihnya ya Yahya ada ya, Zakaria, ya, Yusa bin Nun, kan gak ada artinya. Begitu juga para sahabat. Maksud Allah mencontohkan para nabi, para rasul, para sahabat namanya jelek, gak ada artinya. Gak mungkin kan? Para nabi, para rasul, para sahabat itu simbol kebaikan. Ya, tauhid terbaik adalah tauhidnya para sahabat, para nabi, para rasul, kemudian para sahabat. Ibadah terbaik adalah ibadahnya para nabi, para rasul, kemudian para sahabat. Nah, termasuk nama terbaik adalah nama-nama para nabi, para rasul, para sahabat. Ya, itu nama orang. Adapun nama Allah pasti ada artinya. Dari mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, semua ada artinya. Bahkan Allah ada artinya enggak? Ada, dari kata ilah, sembahan, ya kan? Dan artinya itu pasti sesuai dengan sifatnya. Allah mempunyai nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, tetapi sifat Allah itu bengis, kejam, nggak mungkin. Kalau Allah mempunyai nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, berarti Allah pengasih, penyayang. Nggak mungkin Allah bakhil, gitu. Allah mempunyai nama As-Sabur, nggak mungkin Allah tidak sabar. Ya, Allah mempunyai nama Al-Aziz, kuat, perkasa, tidak mungkin Allah lemah.
Allah mempunyai sifat Al-Azim, tidak mungkin Allah kecil. Allah mempunyai nama Al-Ali, tidak mungkin Allah rendah. Allah tinggi, maka Allah berada di tempat tertinggi. Makhluk tertinggi yaitu Arsy, Allah masih lebih tinggi, jauh lebih tinggi lagi. Itulah nama Allah, pasti sesuai dengan namanya. Beda dengan nama kita. Ada orang namanya Agung, tapi badannya kecil. Ada nggak? Ada. Ada orang namanya Soleh, tapi jarang sholat, mabuk mulu. Ada nggak? Ada. Adalah. Ada orang namanya Selamat, tapi celaka mulu. Bentar-bentar jatuh, bentar-bentar kepleset. Padahal namanya Selamat. Ada nggak? Ada. Itulah manusia. Kalau Allah tidak mungkin. Nama Allah pasti sesuai dengan sifatnya. Berarti dari Asmaul Husna yang 99 kita sudah tahu dengan yakin bahwa sifat Allah itu ada 99 yang sudah jelas. Belum nama-nama Allah yang belum diajarkan. Kan Nabi pernah berdoa, ya Allah, aku berdoa dengan namamu yang telah engkau ajarkan kepadaku, dan aku juga berdoa dengan namamu yang belum pernah engkau ajarkan kepadaku. Berarti ada nama-nama Allah yang dirahasiakan, mungkin ratusan, mungkin ribuan. Berarti sifat Allah ribuan. Itu baru nama. Ada lagi bukan nama tapi sifat, gitu. Jadi kaidahnya nama Allah pasti sifatnya. Sifat Allah belum tentu namanya. Allah mempunyai sifat berbicara. Ini sifat fi'liyah. Kan sifat ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Allah berbicara. Apakah dengan demikian otomatis Allah memiliki nama Al-Mutakallim? Zat yang maha bicara. Allah takallum, berbicara, maka otomatis Allah memiliki nama Al-Mutakallim? Tidak. Allah cemburu. Salah satu sifat Allah adalah cemburu. Ketika Nabi menunjuk Sa'ad bin Ubadah sebagai manusia yang sangat pencemburu, karena dia mengatakan, kalau aku mendapati istriku sedang bersama laki-laki lain berzina, akan aku bunuh dua-duanya. Nabi mengatakan, betapa cemburunya Sa'ad. Aku Rasulullah lebih cemburu dari Sa'ad. Allah Rabbul Alamin lebih cemburu dari aku. Berarti salah satu sifat Allah adalah cemburu, ghirah. Apakah dengan demikian Allah memiliki nama sang pencemburu Al-Mughirah? Jawabnya tidak. Ya. Jadi Allah pasti sifatnya, sifat Allah belum tentu namanya. Berarti banyak sekali. Banyak sekali. Gimana dikatakan sifat 20? Dan masih dipelihara, masih diajarkan di sekolah-sekolah, di sanawiyah, di aliyah, di perguruan tinggi. Ini dia. Maka wajib bagi kita belajar yang hak, belajar yang benar, ilmu syar'i sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Jangan asal-asalan. Ya, hati-hati antum belajar, jangan asal-asalan. Karena hari ini banyak yang mengaku sunnah, mengaku salaf, berjenggot, ya cingkrang, sifat sholatnya mirip seperti sifat sholat Nabi, nggak pakai usolli, nggak pakai bid'ah, tetapi dia khawarij, tetapi dia mengkafir-kafirkan sesama muslim, menjelek-jelekkan penguasa. Ada, hati-hati ya. Udah masuk waktu? Oh ya, ya kita sholat dulu. Sudah masuk waktu ya. InsyaAllah kita lanjutkan. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Dengan pembahasan sekilas tadi, tentu tidak bisa kita terima orang yang mengatakan sudahlah, nggak usah dibahas, Tuhan kita kan sama, Allah. Sering kita mendengar sebagian saudara-saudara kita mengatakan sudahlah, mau muludan, mau tidak, mau tahlilan, mau tidak, mau cinta kuburan keramat atau anti kuburan keramat, sudahlah, kan Tuhan kita sama, Allah. Ya. Nah, tadi Abu Jahal Tuhannya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab mengakui Tuhannya adalah Allah. Ya, Robnya adalah Allah. Maka tidak bisa. Antum kira Tuhannya orang Yahudi siapa? Uzair? Bukan, Allah. Tuhannya orang Nasrani? Allah, mereka mengakui Allah. Dengan lafaz yang agak berbeda barangkali, Allah. Ya, maksudnya Allah. Maka tidak bisa mengatakan yang penting Tuhannya satu, Allah, nggak bisa. Ya, karena cara itu menurut Rasul sangat-sangat penting. Ini kan masalah cara. Abu Jahal, Abu Lahab tujuannya adalah Allah, sama dengan Rasulullah dan para sahabat tujuannya Allah, caranya yang berbeda. Rasul dan para sahabat tanpa perantara, orang-orang soleh yang sudah mati, Lata, Uzza, Hubal, Manat. Abu Jahal, Abu Lahab dengan perantara, cara kan? Maka jangan meremehkan cara, jangan meremehkan cara. Cara itu penting sekali. Mentang-mentang tujuannya benar, ikhlas, pasti terima, tidak. Syahadat kita ada berapa? Syahadat ada berapa? Ada dua kan? Pertama, la ilaha illallah. Kedua, Muhammad Rasulullah. Ini cara nih. La ilaha illallah tujuannya harus ikhlas, harus karena Allah, tujuannya adalah Allah. Ada yang kedua, Muhammad Rasulullah. Apa? Caranya harus mengikuti beliau, caranya harus sama dengan cara beliau. Beda sedikit saja, nambah sedikit saja, nggak boleh, bid'ah. Maka para ulama mengatakan mencium hajar aswad dengan mengecupnya mengeluarkan bunyi haram, dosa, bid'ah. Karena Rasul tidak pernah mencium hajar aswad dengan mengecupnya mengeluarkan bunyi. Beliau hanya menempelkan bibir beliau atau pipi beliau di hajar aswad itu. Ya, padahal kan tambahan yang sedikit sekali, nggak boleh. Ini pentingnya cara. Menyembah Allah Rabbul Alamin, perbuatan terbesar dalam ibadah. Caranya salah, Allah tidak terima. Walaupun tujuannya benar, yang dituju benar Allah Rabbul Alamin. Ya, ini dia. Saya bacakan ayat berikutnya semakna. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab Allah. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Di sini coba lihat apa yang kalian lakukan terhadap Tuhan-Tuhan selain Allah, yang kalian seru selain Allah. Karena mereka menyeru bukan hanya ya Allah, sama dengan sebagian saudara-saudara kita. Apakah ya Allah keluar dari mulut mereka? Ya, ya, dan itu benar. Besoknya
ya Jibril, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, ini mirip dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Ya Allah, sekali waktu ya Latta, ya Uzza. Dan sebuah catatan, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya itu menyekutukan Allah, Allah disejajarkan dengan yang lain, ya Latta, ya Uzza. Itu saat apa? Saat luang, saat aman, saat sejahtera, saat di mana keadaan bukan darurat. Tapi di saat genting, di saat di tengah lautan, di saat bahaya, yang mereka ingat hanya Allah. Berhala-berhala itu tidak diingat oleh mereka. Kenapa? Karena dari awal mereka yakin yang namanya Lata, Uzza, Hubal, Manat, berhala itu tidak akan bisa menolong dia, tidak akan bisa menyelamatkan dia. Yang bisa hanya Allah satu-satunya. Nah, lihat sebagian saudara-saudara kita sedang genting, sedang bahaya, ingat Syekh Fulan, menyebut ya Rasulullah, ya Jibril, ya Syekh Fulan. Apalagi Syiah Rafidah, luar biasa ya, luar biasa kesyirikan yang luar biasa. Kalau kita kan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, itu kan, ya Allah aku penuhi panggilanmu, aku sambut panggilanmu ya Allah, labbaik Allahumma ya Allah. Kalau mereka bilang labbaika ya Husain, subhanallah, labbaika Allahumma, mereka ganti labbaika ya Husain. Luar biasa. Maka tidak berlebihan para ulama mengatakan amma syiah laisu minal muslimin. Orang Syiah sudah bukan orang Islam lagi. Bagaimana? Memanggil orang yang sudah mati. Untuk apa? Untuk dimintai pertolongannya. Ya. Ini sedikit pembahasan bagaimana tentang Abu Jahal, Abu Lahab. Mudah-mudahan kita paham ya. Barangkali ada pertanyaan dari antum, silahkan. Sebentar. Ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin. Jika Allah menghendaki kemudaratan pada diriku di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita tahu bahwa Rasulullah itu tidak mentang-mentang Nabi, tidak mentang-mentang Rasul, maka tidak pernah terkena mudarat. Lihat, in aradani Allahu bidurrin, jika Allah menghendaki kemudaratan terhadap diriku. Ya, berapa banyak beliau ditimpa kemudaratan. Beliau pernah kalah perang? Pernah? Pernah. Beliau pernah berdarah? Pernah. Pernah lapar? Pernah. Bahkan pernah dibohongi. Beliau pernah dibohongi? Pernah. Enggak tanggung-tanggung, yang bohongin siapa? Anda masih ingat? Ada orang yang pernah membohongi Nabi, yang membohongi siapa? Istrinya. Istrinya, ya kan? Aisyah dan Hafsah kan? Dalam peristiwa madu. Peristiwa madu, lihat surat At-Tahrim. Ya. Seorang Nabi. Maka kalau antum dia dibohongi istri, ya nggak usah ngamuk ya. Rasul aja dibohongi sama istri, ya biasa, biasa, hal yang biasa. Ya, beliau dibikin 29 hari nggak pulang oleh istrinya, pernah nggak? Pernah, pernah. 29 hari, 1 bulan. Beliau mengilak istri-istrinya. Ini gara-gara kelakuan istri-istrinya. Ya. Maka jika antum, istri antum rewel, ngambek, ngeselin, hal biasa. Laki-laki harus sabar. Ya. Jangan terlalu kaget, stres. Masya Allah. Saya kira udah ngaji baik, ya.
Ya istri-istri Nabi udah kurang apa ngajinya? Emang wanita begitu. Bengkok kata Nabi, ya kan? Sabar. Laki-laki harus tegar. Ya. Hal hunna kasifat. Apakah mereka itu, berhala-berhala itu, bisa menghilangkan kemudaratan itu dariku? Enggak mungkin. Yang bisa hanya Allah. Nah, lihat, ini salah satu cara dakwah Nabi, mengajak berfikir, ya. Dan ini ciri khas dakwah Islam, mengajak berfikir, bukan mematikan akal. Akal digunakan untuk memahami dalil, untuk membela dalil. Yang tidak boleh itu menggunakan akal untuk menolak dalil. Itu tidak boleh, itu haram. Ya. Akal saya nggak terima, sama-sama anak, mosok abangnya dapat warisan 50 juta, adiknya yang perempuan cuma dapat 25 juta, kan sama-sama anak, beda jenis kelamin, ini nggak masuk akal. Boleh nggak? Boleh mbak ucapan seperti ini? Nggak boleh. Itu namanya menentang dalil. Kan dalil sudah jelas. Walirijali hadzul unsayain. Warisan bagi anak laki-laki itu harus 2 kali lipat dari anak perempuan. Ini tidak boleh ditolak. Gitu. Tapi kalau akal digunakan untuk memahami dalil, membela dalil, boleh. Boleh. Ya. Atau jika Allah ingin memberikan rahmat kepadaku, mungkinkah ada yang bisa menahan rahmat itu dariku? Tidak bisa. Ini pun sama. Nabi mengajak Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya itu untuk berfikir. Ya. Ya, kita bersoal jawab. Bagaimana hakikat Murji'ah? Ada yang mengatakan Murji'ah itu penjilat pemerintah. Murji'ah sesuai dengan namanya irja, roja. Jadi kelompok kaum muslimin yang isinya hanya berharap saja. Tidak ada rasa takut, dan jelas ini buruk. Bagi mereka Islam itu iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Iman itu tidak naik, tidak turun. Iman itu kan percaya, mosok percaya bisa naik turun, percaya sudah percaya. Nah, ini menurut mereka, ya. Maka imannya orang yang tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah dengan imannya orang yang jarang sholat sama apa tidak? Menurut Murji'ah sama. Karena sama-sama beriman, kan tidak kafir. Kecuali Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, ya itu kafir. Ini kan muslim, hanya jarang sholat, gitu. Sama imannya dengan manusia yang paling soleh, bahkan dengan Abu Bakar, bahkan dengan para nabi, para rasul, bahkan dengan Jibril. Kalimat ini tidak keluar dari mulut mereka, tapi otomatis, karena mereka mengatakan iman itu tidak bertambah dengan ketaatan, tidak berkurang dengan kemaksiatan. Iman itu ya terus saja segitu, pas, tidak bertambah, tidak berkurang. Murji'ah. Ya. Apa hubungannya dengan menjilat pemerintah? Tidak. Ya. Menjilat pemerintah itu kan ucapan yang keluar dari mulut orang-orang yang tidak suka. Kan istilah itu tergantung siapa yang ngomong, ya kan? Gitu. Kalau kata kita yang ngaji salaf bilang Ustadz Hakim, Ustadz Yazid, kita cinta kepada beliau, kita bilang orang tua kita, guru kita, pendahulu kita dalam berdakwah salaf. Yang lain masih TK, masih ngaji, masih SD, beliau sudah berdakwah, kan gitu ya, pemukanya kaum salaf.
karena kita cinta kepada beliau. Tapi kepada orang yang benci, bilangnya apa? Dedengkot salaf, kan gitu. Ya, tergantungnya. Maksudnya ya sama, gitu. Maksudnya intinya sama, tapi kan kalimat yang keluar dari mulut orang yang gitu ya. Nah, orang yang tidak suka mengatakan penjilat penguasa, ya. Tapi ketika seseorang mengamalkan sabda Nabi, ya, jika engkau melihat keburukan pada diri penguasa, maka diamlah. Diamlah. Jangan disebarkan di depan umum. Gitu. Kalau bisa, kalau mampu, pegang tangannya. Ajak ke tempat sepi. Nasihati. Ya. Itu cara bermuamalah, cara amar ma'ruf nahi mungkar kepada presiden, raja, khalifah, amirul mukminin. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, sudah. Sudah. Tidak ada kewajiban bagi kita. Ya, orang kita nggak bisa megang tangannya, ngajak ke tempat sepi, ya. Antum bisa, antum berani, tangan presiden antum pegang, antum ajak ke tempat sepi, ya, antum ngamalin sabda Nabi ini bisa nggak? Nggak bisa. Itu maksud Nabi apa? Maksud Nabi bagi orang yang bisa. Siapa? Mungkin ibunya presiden, bapaknya, anaknya, istrinya, mertuanya, teman dekatnya, atau menteri, atau mungkin ketua MUI, ya, mungkin tokoh masyarakat. Adapun antum saya nggak bisa. Ah, itu maksud beliau. Jangan semua orang amar ma'ruf nahi mungkar sama presiden, sama raja, sama amirul mukminin. Orang-orang tertentu yang bisa dibisiki, ya. Dan walillahilham, itu pernah terjadi, pernah diamalkan di negeri kita ini. Tahun 80-an, tahun 85, 90-an. Ya, kita saksikan itu sunnah Nabi diamalkan. Ya, datang para ulama, 2-3 ulama ke istana, ketemu presiden. Ya, kita nggak tahu, orang-orang nggak tahu, tidak diberitakan. Ya, ngobrol apa kita husnudzon, apa nasihat. Amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Besoknya, minggu depan, beliau mengatakan, anak-anak sekolah kalau libur, terutama libur panjang, harus pesantren kilat. Nah, ini kan bagian dari pengamalan. Enggak selang lama beliau naik haji, ya kan? Dan seterusnya orang itu bisa berubah dengan nasihat, asal nasihatnya mengikuti sunnah. Kalau nasihatnya tidak mengikuti sunnah, ya terjadilah apa yang terjadi seperti hari ini, teriak di jalanan, bikin macet jalanan, ya, amar ma'ruf nahi mungkar di situ tidak berguna. Hampir seluruh kaum muslimin berharap di tahun 98, 99, ya, reformasi, semua kita berharap kebaikan. Yang muncul kebaikan apa keburukan? Keburukan. Kita semua tahu, ya, gambar porno di mana-mana, aliran sesat begitu bebasnya, satu provinsi hilang, dan seterusnya. Keburukan demi keburukan muncul gara-gara ini, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa tidak pakai dalil, tidak pakai sunnah, insya Allah tidak akan berhasil, ya. Bagaimana cara kita menentukan ilmu yang kita dapat itu benar atau tidak, sesuai dengan Al-Quran, sunnah atau tidak? Nggak bisa, ya.
mosok murid mau nilai guru, ya? Antum jadi murid, ya, diajar sama guru di SMP, di SMA, ya. Setiap kali antum dengar guru ngomong, oh ini benar nih, benar. Ngomong lagi, oh ini salah nih. Ya antum bukan murid namanya, antum wasit, ya kan? Antum juri, namanya murid nggak bisa. Maka mengatakan ngaji di mana saja, ngaji sama siapa saja, yang benar diambil, yang salah ditolak. Yang salah jangan diambil, yang dibawa pulang yang benar, yang salah jangan dibawa pulang. Ini kalimat sepertinya bagus, tapi antum bisa amalkan? Jadi setiap kali antum duduk di majelis, antum ini benar nih, ini salah, ini benar, ini salah. Ya antum bukan sedang ngaji, sedang jadi juri tadi. Nggak bisa seperti itu, ya. Maka antum mesti punya guru yang thiqah, yang lewat guru itu kita berobat ke dokter. Apa kita bisa menentukan dokter mana yang bagus? Ya nggak bisa, kecuali lewat referensi, kan begitu, lewat tazkiyah, ya. Maka hati-hati, jangan sembarangan, jangan asal duduk. Antum tahu anak-anak muda yang ngebom sana, ngebom sini, luar biasa kebejatannya. Gara-gara apa coba? Gara-gara ngaji, duduk di majelis yang salah, dibacakan sama gurunya itu, buka surat sekian sekian, buka surat sekian sekian, jadi awam nggak tahu apa-apa. Akhirnya sampai pada satu kesimpulan, kalau saya bunuh orang-orang itu, walaupun saya mati bunuh diri, saya masuk surga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syubhat, gara-gara ngaji. Ya termasuk yang mengatakan Abu Hurairah pembohong, Bukhari pembohong, Abu Bakar, Umar dolim, merampas hak Ali, Al-Kami, ya. Orang mengatakan ini gara-gara apa? Gara-gara ngaji, salah duduk di majelis. Maka hati-hati, ya. Jika Syiah itu bukan Islam, kenapa dia masih beribadah haji ke Mekah? Syiah itu dengan Saudi tuaan siapa? Syiah dengan Saudi tuaan siapa? Hah? Langsung nggak tahu? Saudi, negara Saudi, Saudi Arabia dengan Syiah tuaan siapa? Tuaan Syiah. Syiah itu sudah ada di zaman Ali bin Abi Thalib yang dibakar itu kan? Ali kan membakar mereka, sebagian dari mereka, ya? Terus diperingatkan oleh Ibnu Abbas tentang hadis tidak bolehnya menyiksa binatang dengan api, apalagi ini manusia, dan seterusnya. Terjadi dialog, tapi Ali tetap dengan pendiriannya, ya. Berarti kan tua sekali, dan terus beribadah haji. Maka bukan hal yang mudah melarang mereka, kan yang berhak melarang ya hanya Saudi. Nggak tahu pemutusan hubungan diplomatik itu sampai kepada pelarangan atau tidak, saya nggak tahu, Allah, ya. Yang jelas tidak mudah lah, sangat tidak mudah. Dan untuk orang per orang kan kita tidak boleh gegabah. Dari mana? Iran, oh bukan Islam, nggak boleh, ya, nggak boleh seperti itu gegabah. Kita hanya membahas akidah mereka, keyakinan mereka, manhaj mereka, bukan orang per orang, bukan si A, si B, si C. Tidak, itu serahkan kepada Allah, ya. Apakah boleh menyebutkan Allah bersumpah atas nama makhluk? Antum bisa contohkan Allah bersumpah atas nama makhluk? Pernah Allah contohkan? Kan bersumpah dengan nama selain Allah boleh apa tidak? Tidak boleh, syirik, ya kan? Bersumpah palsu, bersumpah bohong,
demi Allah saya datang tadi, padahal dia nggak datang, bohong, ini dosa besar. Itu masih mending daripada bersumpah dan sumpahnya benar, demi Allah tadi saya datang, dan betul dia datang, nggak bohong, tapi nggak pakai demi Allah, demi langit, demi bumi, demi Jibril, demi Rasulullah, tadi saya datang. Lebih besar mana dosanya? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, karena bersumpah dengan nama Allah, sumpahnya palsu, dosa besar, tapi belum kufur. Bersumpah dengan nama selain Allah, kufur, walaupun sumpahnya benar, tidak bohong. Nah, barangkali ada pertanyaan tentang wal asri, wad duha, wasyamsi. Bukankah artinya demi masa, demi matahari, demi bulan? Kan makhluk. Ini dia sulitnya terjemahan. Wow, di situ yang diikuti dengan isim yang majrur, yang diterjemahkan dengan demi, dalam bahasa Arab bukan selalu sumpah. Jadi wow yang kemudian bertemu dengan wal asri, wad duha, wasyamsi, itu dalam kaidah bahasa Arab tidak otomatis bersumpah. Ya. Nah, adapun dalam terjemahan bahasa Indonesia itu diterjemahkan demi, padahal dalam kaidah bahasa Indonesia demi pasti sumpah. Ini masalahnya di situ. Ya. Ini sulitnya terjemahan, apalagi dari Arab ke Indonesia. Arab terlalu kaya, bahasa Arab itu terlalu kaya, bahasa Indonesia terlalu miskin, sedikit sekali. Jadi sulit, cari padanannya sulit. Ya, barangkali antum pernah dengar kisah Raja Faisal yang bertemu dengan dokter kafir, ya, dari Prancis. Beliau berobat, ngobrol dengan dokternya. Dokternya ini masih kafir, suka baca Al-Quran, ya, dalam bahasa Prancis atau Inggris gitu. Dokternya bilang, kata Anda, kata orang Islam, Al-Quran penuh mukjizat, bahasanya luar biasa. Saya baca Al-Quran biasa-biasa saja. Saya baca Al-Quran biasa-biasa saja. Raja Faisal pintar, nanya, mana? Anda baca Al-Quran mana? Ditunjukkan terjemahan bahasa Prancis, ya. Raja Faisal mengatakan, itu bukan Al-Quran, itu bukan Al-Quran. Yang Al-Quran ini beliau tunjukkan, beliau bawa mushaf, ini baru Al-Quran. Al-Quran itu bahasanya bahasa Allah, bahasa Arab. Yang Anda baca itu adalah pemahaman si penterjemah. Jangan mau Anda disetir oleh penterjemah, ya kan? Kalau Anda ingin betul-betul belajar Al-Quran, ya tentu harus tahu bahasa Arab, fahami bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Rupanya kalimat beliau ini menghunjam di dada si dokter ini. Penasaran, maka dia belajar bahasa Arab. Mungkin karena cerdas, ya, pintar. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, ya, bisa, mungkin setiap hari, ya. Qadar Allah, bertemu lagi, berobat lagi, bertemu lagi. Raja Faisal nanya, gimana, sudah belajar bahasa Arab? Si dokter ini menjawab, bukan belajar bahasa Arab lagi, saya sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tahu betapa luar biasanya Al-Quran itu setelah tahu bahasa Arab, setelah belajar bahasa Arab. Luar biasa. Antum yang belajar bahasa Arab tentu sedikit banyak bisa memahami, bisa merasakan luar biasanya Al-Quran, ya. Nah, bahasa Arab begitu kayanya. Oleh karena itu, waktu itu kaum muslimin tertarik dengan ilmu filsafat yang ditulis oleh Plato, Socrates, Aristoteles. Mereka tertarik, ini bagus sekali bahasanya. Karena apa?
Karena kaum muslimin baca terjemahan bahasa Arab, bukan bahasa Latin. Jadi Khalifah Al-Ma'mun waktu itu, anaknya Harun Ar-Rasyid yang terkena syubhat ini, Khalifah Al-Ma'mun, diterjemahkan secara besar-besaran kitab filsafat ini, dan ini musibah besar. Itu dalam bahasa Arab. Antum tahu bahasa Ajam non Arab kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab itu naik. Bahasa Arab sebaliknya, ketika malaikat. Tetapi yang tidak paham bahasa Arab dengan baca bahasa Indonesia, para malaikat semuanya sujud kepada Adam kecuali iblis. Coba pakai kaidah bahasa Indonesia, seluruh malaikat sujud kepada Adam kecuali iblis. Berarti iblis malaikat bukan? Malaikat kalau menurut kaidah bahasa Indonesia. Murid-murid semua datang kecuali si Budi. Budi murid bukan? Murid. Guru-guru semua pakai seragam kecuali Pak Budi. Pak Budi pasti guru. Itu kaidah bahasa Indonesia. Bahasa Arab tidak. Karena istisna itu ada kalanya munfasil, ada kalanya muttasil. Ini tidak ada dalam kaidah bahasa kita. Ya. Maka pertanyaan tadi terjawab bahwa wal asri, wad duha dan seterusnya itu bukan sumpah. Itu bukan sumpah. Berapa kali para sahabat mengatakan bi abi anta wa ummi. Ya, demi ayahku, demi engkau, demi ibuku. Rasul dengar, Rasul diam aja. Karena itu bukan sumpah. Tapi dalam bahasa Indonesia artinya demi. Masuk dan. Kalau dan ya lebih kacau lagi. Dan engkau dan aku dan apa maksudnya dan? Nggak ada apa-apa kok dan. Dalam bahasa Indonesia dan itu nggak mungkin ada di. Nah, antum yang paham bahasa Indonesia ini. Dalam kaidah bahasa Indonesia dan itu nggak mungkin ada di depan. Kaidah bahasanya ya. Dan itu pasti kalimat kedua, kalimat ketiga. Dalam bahasa Arab ada, itu beda. Ya, ini dia. Maka salah satu kesalahpahaman kaum muslimin terhadap Al-Quran itu diantaranya ketika Islam sudah dipeluk oleh orang-orang Ajam, orang-orang non-Arab, mulai salah paham di situ. Karena berdasarkan terjemah. Yang saya ketahui solat itu adalah perintah Allah. Apakah makna atau tujuan solat itu sendiri? Taat. Sama dengan tujuan puasa, sama tujuan melempar jumroh, mencium hajar aswad, tawaf, sa'i adalah ridha Allah, taat. Ya, jangan pernah berpikir kenapa 7 kali, kenapa jumroh dilempar, kenapa hajar aswad dicium, kenapa nggak dibalik? Ya, hajar aswad dilempar, jumroh dicium. Ya, jangan pernah berpikir seperti sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Dan itu tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Ya. Maka seluruh apa yang Allah perintahkan kita taati. Jadi ini berbau filsafat ini. Nanya-nanya seperti ini berbau filsafat. Filsafat memang begitu, menggali di balik itu, di balik itu. Ya. Apa makna ruku, apa makna sujud, ya, dan itu mereka ngarang, tidak berdasarkan dalil. Saya pernah dengar penceramah mengatakan makna sujud itu ketika sujud maka hati, dada harus lebih tinggi dari otak. Berarti kita diajarkan lewat sujud itu untuk lebih mendengarkan apa kata hati. Jangan otak saja, otak akal, tapi hati nurani. Ya. Kalau kita nanya, lah itu pantat lebih tinggi lagi gimana itu? Kan ketika sujud pantat paling tinggi. Masuk pantat paling menang, ya. Nah, ini memang ada itu. Udah sujud begitu ya udah begitu, nggak ada artinya. Artinya kita taat apapun perintah. Ya,
Tapi kenapa jumroh dilempar, hajar aswad dicium, tawaf ke kiri tidak ke kanan? Nabi nggak ada ngasih keterangan, sudah sami'na wa ata'na. Bagaimana sikap saya apabila orang tua menahan saya untuk menikah? Antum harus lihat, ya, apa alasan orang tua. Karena menikah itu bisa ditunda. Adapun taat kepada orang tua kan tidak bisa ditunda. Ya. Antum jangan mentang-mentang ini sunnah, apapun yang terjadi, padahal orang tua belum faham. Sabar. Ya. Karena Nabi mengatakan yang tidak sanggup disuruh puasa. Disuruh puasa, berarti kan ada alasan. Kalau orang tua ada alasan, kenapa ditolak? Ya, ngobrol, nasihat, biasakan suasana ngobrol, terbuka. Ini barangkali yang agak kurang di masyarakat kita, kaum muslimin di negeri kita ini. Terus terang, ya, wallahu a'lam. Habis? Kalau habis kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.